Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diki Rizkan Rahmar dari kelompok KKN tematik 71 Insika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat selain membawa dampak positif ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi palsu atau lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Fenomena hoax semakin merajalela di dunia maya, dan dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini masyarakat. Penyebaran berita hoax juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan politik akan suatu informasi. Bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan hoax itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax ditulis menjadi hoax yang diartikan sebagai informasi bohong. Ejaan hoax dengan KS di belakangnya merupakan bentuk kata serapan dari bahasa asing. Kata hoax dalam KBBI dikategorikan sebagai adjektiva dan nomina. Dalam penulisannya, hoax menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya menjadi berita hoax. Namun, hoax juga bisa berdiri sebagai nomina dengan arti berita bohong. Dengan demikian, hoax merupakan informasi bohong, dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya. Hoax biasanya dikemas dalam beberapa konten seperti yang pertama, narasi informasi atau berita yang berlebihan atau membesar-besarkan keadaan. 2. Foto atau gambaran rekayasa yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan berita atau informasi yang dikabarkan. Dan yang ketiga, video untuk menggambarkan secara lebih nyata tentang informasi atau berita yang dibesarkan. Lantas, dari mana asal-usul hoax? Asal-usul hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hokus, pada mantra hokus pokus, frase yang kerap disebut oleh pesulap, merupakan istilah simsalabim. Salah satu hoax yang pernah mengemparkan adalah ancaman asteroid menghantam bumi dan menyebabkan kiamat. Pada tahun 2015, NASA membantah rumor tersebut. Kenapa hoax diciptakan dan apa tujuannya? Hoax biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Informasi palsu akan lebih cepat viral jika dibagikan dan semakin banyak visitor pada situs tersebut. Maka pemilik akan mengantongi penghasilan berupa uang. Trafik visitor yang besar juga akan meningkatkan popularitas situs tersebut. Dalam beberapa kasus, hoax juga digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebarkan fitnah, dan mencemarkan nama baik, membuat kepanikan setelah menjatuhkan orang atau golongan tertentu. Apa bahaya dan dampak hoax? Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, dan persisan, bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, bertebaran hoax tentang masyarakat kian populer dengan manfaat kondisi pandemi global COVID-19. Misalnya, hoax yang center beredar adalah minuman alkohol bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Berikut dampak hoax jika terus dibiarkan. Di antaranya yang pertama, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membahayakan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga mengganggu situasi emosional dan situasi hati yang berkepanjangan, sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama. Kedua, manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumber. Terus bagaimana cara menghindari hoax? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif dan baca keseluruhan informasi atau berita tersebut. Hoax sering sekali memakai judul sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarah ke pihak tertentu. Judul yang provokatif seringkali sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya pun bisa diambil dari informasi atau berita media resmi. Hanya saja, direkayasa agar menimbulkan persepsi suatu sesuai yang dikendaki oleh pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai informasi atau berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya, apakah sama atau berbeda, sehingga setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar. Di era teknologi
digital seperti sekarang, manipulasi terjadi tidak hanya pada narasi teks. Konten lain seperti foto dan video juga sangat mudah dimanipulasi. Pembuat hoaks bisa saja mengedit foto atau video untuk memprovokasi pembaca. Orang yang ahli dalam melakukan editing akan mampu membuat hasil editan yang sulit lagi dibedakan keasliannya oleh orang awam. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan foto atau video yang beredar berlebih di dunia maya. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni melakukan drag and drop. Ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kedua, hati-hati membagikan informasi atau berita yang Anda baca. Di zaman sekarang ini diperlukan kecerdasan dan kedewasaan berpikir dalam berbagi suatu informasi atau berita dengan berita. Jangan mudah terprovokasi dengan info-info yang tidak jelas asal-usulnya yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jangan asal share, terlebih bila ditambahkan dengan hate speech atau ujaran kebencian hingga menimbulkan kembali informasi yang tidak benar. Kita harus cerdas dalam menyaring informasi mana yang digunakan dan mana informasi yang tidak membawa manfaat. Saring sebelum sharing. Sekian dari saya, Muhammad Diki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.